dan bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang undakan wisata luar ruangan. Kita tidak akan pernah kembali seperti semula. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai jangan sampai tempat wisata, cara kita menyalurkan layanan wisata yang baru ini salah, seperti misalnya sekarang ini banyak digemari kaum anak muda, yaitu wisata luar ruang, termaksud tempat-tempat untuk berkumpul bersama keluarga, pasangan, ataupun teman-teman. Secara langsung, aktivitas luar ruang bermanfaat untuk menjaga kebugaran fisik dan kestabilan berat badan. Kesehatan mental pun akhirnya terdorong untuk ikut berkembang. Perilaku yang lebih baik seperti keinginan untuk berbagi, kerjasama, dan memecahkan masalah juga terdorong untuk muncul bila mana aktivitas luar ruang ini dilakukan secara bersama atau berkelompok. Tingkat stres juga dapat dikurangi dengan berada di alam dan terlihat dalam aktivitas fisik. Berkurangnya stres juga berarti berkurangnya kecemasan yang diiringi dengan bertumbuhnya harga diri. Dan dengan berpartisipasi dalam kegiatan di luar ruangan, seseorang dapat mengembangkan kepercayaan diri. Pada pandemi COVID-19 telah mengantarkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia tidak main-main. Sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158.000 orang, sesuai dengan data yang saya dapatkan di Kemenparekraf atau Bapak Parekraf. Wisata Tanjung Palete merupakan salah satu terletak di kelurahan yang berada di Kecamatan Tanah Timur, yang terletak di ujung timur Kabupaten Bone, yang berjarak kurang lebih 12 km dari pusat kota Watampone. Ciri khas yang dimiliki Pantai Tanjung Palete yaitu pantai dengan karjal dan panorama bukit karang yang cantik, dan disertai dengan deburan ombak yang keras yang memberikan suguhan berbeda dari pantai yang lain. Di balik keindahan yang diberikan kawasan Tanjung Palete menyimpang sejarah yang unik. Tanjung Palete adalah salah satu destinasi wisata yang berada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bone. Dan Tanjung Palete telah menyediakan waterpark, dan selain juga waterpark, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di Tanjung Palete, yaitu ada gazebo, ada villa-villa, dan selain itu ada keunikan di kolam renang dari sudut pandang yang kita dapat menikmati pemandangan laut lepas. Dan selain itu telah disediakan juga spot atau tempat untuk menikmati laut lepas Teluk Bone yang sangat indah dan yang sangat-sangat keren yang dapat kita nikmati. Dan selain itu kita juga dapat melihat Pelabuhan Bajoe. Maka dari itu semua teman-teman, Tanjung Palete itu bisa dinikmati dengan sangat baik dan worth it juga untuk berkunjung. Lokasinya tersebut memang sangat luas dan dapat menjadi destinasi para keluarga besar dan kaum milenial untuk berliburan. Pantai Teteh. Pantai Teteh terletak di sekitar 61 km di sebelah selatan kota Watampone. Tempatnya di Desa Bone Putih, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pesona pantai pasir putih ini semakin sempurna saat air laut mulai surut. Seketika saja perairan pantai berubah menjadi lapang beralas pasir.
Suatu hal menarik saat surut air laut tiba, sebuah jalan setapak selebar 3-5 meter sepanjang 1 kilometer terbuka menghubungkan bibir pantai dengan Pulau Tak berhuni di timur Pantai Tete. Di Pantai Tete ini kita dapat mengelilingi pulau yang dimana menggunakan perahu. Dan di sini tempat untuk berparkir kendaraan sangat luas. Nah, masa perekonomiannya sebelum pandemi, para masyarakat berbondong-bondong untuk datang mengunjungi wisata Pantai Tete untuk menikmati keindahan dan pemandangan yang indah. Tetapi selama pandemik mengalami penurunan pemasukan, bahkan wisata tersebut menutup karena larangan pemerintah, maka perekonomian wisata Pantai Tete mengalami penurunan drastis karena kurangnya pengunjung. Nah, bagaimana caranya pihak pengelola untuk kembali mengajak masyarakat untuk berwisata ke Pantai Tete tersebut di new normal? Nah, yang pastinya pihak dari Pantai Tete tersebut mengikuti aturan yang ada, mematuhi protokol kesehatan, baik itu pakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumunan. Begitupun juga para pedagang-pedagang yang ada di sana mengalami penurunan dikarenakan wisata tersebut tutup dan bahkan sempat tidak terbuka, dan kurangnya pengunjung mengakibatkan para pedagang-pedagang tersebut mengalami penurunan juga. Hingga akhirnya new normal kembali dan para pedagang kembali berjualan, tetapi tidak sama lagi dengan sebelumnya karena masih banyak masyarakat yang takut untuk berwisata. Pantai Tete merupakan salah satu wisata luar ruang untuk dijadikan destinasi tempat liburan untuk kaum anak milenial dan berkeluarga. Karena lokasi yang mudah dijangkau dan boleh dikatakan tempatnya juga strategis untuk berliburan bagi kaum anak milenial. Tidak salah lagi jika para wisatawan untuk berliburan ke Pantai Tete ini. Puncak Lima Jari merupakan salah satu wisata luar ruang untuk dijadikan destinasi tempat liburan untuk kaum milenial, apalagi yang para kaum milenial suka melakukan namanya ke puncak, dan ini cocok untuk anak milenial karena di tempat ini tempatnya berada di atas puncak. Puncak Lima Jari dari Dusun Mico, Desa Patimpeng, Kecamatan Ponre, Bone. Perbukitan ini memiliki ketinggian 247 mdpl dari permukaan laut. Lokasinya sekitar 17 km dari kota Watampone. Dapat ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan waktu 30 menit. Bagi pengunjung tak perlu khawatir karena kondisi jalan menuju Patimpeng mulus beraspal. Jika pengunjung berangkat dari kota, lokasi Puncak Lima Jari berada di sebelah kanan. Akan ada penanda dengan tulisan Puncak Lima Jari. Kemudian terlihat ada lorong untuk akses masuk. Kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Jalannya tidak rata, jika hujan pasti licin dan berlumpur. Selanjutnya, banyak tempat wisata menarik berlokasi di Kabupaten Bone.
Salah satunya terletak di bagian selatan, yakni di Kecamatan Tondra. Objek wisata ini masih sangat alami dan memiliki daya tarik tersendiri. Tempatnya bisa memanjakan mata. Lokasi wisata ini bernama Puncak Kelorta atau bisa dijuluki sebagai Negeri Pelangi. Puncak Kelorta berada di Desa Bulu-Bulu, Kabupaten Togeo, menyajikan suguhan pemandangan alam dari puncak, disertai hamparan tanaman budidaya pohon kelor dengan konsep agrowisata berbasis alam dan pertanian. Pada awalnya, lokasi ini hanya bukit biasa, tidak dilirik wisatawan atau bahkan warga lokal. Namun berkat diolah dan dirawat serta dihias oleh masyarakat sekitar kampung tersebut sehingga berubah menjadi sebuah tujuan wisata menarik. Puncak Kelorta ini memiliki khas dan keunikan tersendiri. Salah satunya ia memiliki tangga kurang lebih 30 anak tangga menuju ke puncaknya dengan hiasan cat warna-warni. Dengan rasa penasaran pada puncak Kelor, banyak warga berinisiatif mengunjungi wisata tersebut. Seperti dirasakan para masyarakat lain atau wisatawan lain, merasakan keindahan dipancarkan puncak Kelor yang sangat membuat hati tenang. Dari atas puncak kita bisa melihat keindahan alam. Tersedianya berbagai fasilitas mendukung destinasi wisata ini seperti gazebo, tempat duduk bersantai, adapun juga flying fox sepeda, ada juga berbagai spot berfoto dan juga kafe menyajikan berbagai makanan, minuman, menemani dan menikmati keindahan puncak Kelorta. Salah satunya yaitu es cendol Kelorta. Jalan yang berkelok dan terjal tidak terasa ketika melihat pemandangan begitu menyegarkan mata dari puncak Kelorta. Suasana syahdu yang dilengkapi dengan angin tertiup sepoi dan kicauan burung yang berterbangan menambah kenikmatan tersendiri yang begitu anugerah. Tak heran, wisatawan yang datang ke puncak Kelorta sangat menikmati perjalanan menuju puncak tersebut. Dengan mengambil foto di puncak merupakan suatu keharusan para wisatawan sebagai kado kenangan liburan. Di tempat ini, wisatawan juga bisa sekaligus belajar tentang pengolahan daun kelor sebagai salah satu pangan alternatif yang kaya akan nutrisi, sekaligus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kedamaian dan ketenangan merasuk hati wisatawan yang mampir. Terlepas dari keindahan puncak Kelor, masyarakat di desa tersebut sangat antusias menyapa wisatawan yang hadir. Saat mulai terbenam matahari, keindahan yang dipancarkan puncak Kelor bertambah. Kita bisa menikmati senja. Melihat momen datangnya senja bisa menjadi saran menghilangkan lelah penat melihat proses matahari turun ke peranduan, juga bisa menciptakan rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Tak kalah indahnya puncak Kelor pada siang dan sore hari. Keindahan yang ditunjukkan juga nampak pada malam hari karena puncak tersebut dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni. Dan pastinya cocok untuk kaum milenial dan para keluarga yang ingin berliburan. Itulah hasil pemaparan dari materi saya mengenai wisata luar ruang di Kabupaten Bone. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.